Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam mukadimah tadi khatib mengangkat satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Suratnya Al-Imran, surat yang ketiga, ayatnya 18, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan betapa Allah memiliki banyak makna, banyak nama yang jumlahnya 99 nama yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Dan salah satu asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam ayat tadi adalah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Hakim, yang artinya adalah hanya Dia yang disifati bijaksana secara hakiki. Maksudnya segala sesuatu akan kembali pada keputusannya. Jadi Allah punya keputusan tunggal, pemilik hak prerogatif tanpa bermusyawarah dengan makhluk-makhluknya. Sifat ini berlaku bagi Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, dan nama-nama yang lain. Dialah yang maha bijaksana untuk menciptakan segala sesuatu berdasarkan hikmahnya. Jadi ada hikmah apa yang terkandung di dalamnya, pelajaran apa yang terkandung di dalamnya, itulah yang melatar belakangi Allah menciptakan makhluknya. Jadi tidak sembarangan menciptakan, meskipun Allah memiliki sifat atau memiliki hak prerogatif. Dialah yang maha bijaksana dalam perbuatannya, menciptakan segala sesuatu dengan segenap kebijaksanaan yang paripurna, sesuai dengan tuntutan penciptaan, sehingga terjadi adanya hubungan sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Semua makhluk berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tidak ada yang sia-sia.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua ada jalannya, ada prosesnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Jika Allah berbuat apa yang dikehendakinya, qada tidak akan mampu tertolak. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Hanya Allah yang maha bijaksana, yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dia maha mengetahui kekhususan dan manfaatnya, menyusun sebab dan akibatnya, sehingga tidak keluar satupun yang telah ditakdirkan, yakni ilmu, kehendak, qada dan qadarnya. Demikian pula tidak akan keluar sesuatu pun dari keadilan dan hikmahnya. Hal itu menunjukkan kepada namanya yang maha bijaksana. Seorang muslim yang mengesahkan Allah dengan nama ini hendaknya dalam hatinya terpatri untuk memilih manhaj Allah sebagai petunjuk dan penuntun, sehingga ia menjadi bahagia dan tidak ridho untuk digantikan dengan selainnya. Hal itu disebabkan pengetahuan dan keyakinannya bahwa hanya Allah yang maha tinggi lagi maha sempurna. Sungguh tidak layak untuk memperbandingkan manhaj buatan manusia dengan wahyu Allah. Seorang muslim yang mengesahkan Allah dengan nama ini, dialah hamba yang Rabbani, mukmin yang bersih, bertakwa, yang mendengar dengan pendengaran Allah. Ia tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridhoi. Ia tidak melihat kecuali apa yang Allah ridhoi. Di antara ciri pengesaan seorang hamba dengan nama ini adalah hendaklah seorang muslim mengajak orang lain menuju jalan ilahi dengan penuh hikmah dan contoh yang baik. Hendaklah ia berupaya untuk mencapai hamba yang memiliki pandangan yang lurus dan wasatiyah atau wasatiyah, yaitu pertengahan, baik dalam berakidah maupun dalam mendakwahkan Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hadis pun demikian. Misalnya diriwayatkan dalam salah satu hadis disebutkan ada seorang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa yang dapat aku baca." Lalu beliau menjawab dan mengatakan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillah kabira, subhanallah rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil hakimul aziz." Tiada Tuhan melainkan Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar sebesar-besarnya, dan segala puji hanya bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah, Tuhan alam semesta, tiada daya dan upaya kecuali karena Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Sahih Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini pun Allah membesarkan namanya. Di penghujung hadisnya Allah juga menyatakan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan selalu
senantiasa diawali dengan kalimat untuk tidak menyekutukan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini satu etika yang paling luhur untuk hambanya setiap akan berkomunikasi dengan Allah. Apapun yang hamba minta dari Allah, memanjatkan doa sebagai etika yang luhur ketika hendak berinteraksi dengan Allah, dimulai dengan istighfar. Mohon kepada Allah atas perilakunya yang sengaja atau tidak mungkin terjerumus pada perbuatan syirik yang mengadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syirik ini adalah satu perbuatan yang mengandung dosa besar, bahkan sangat besar. Sampai-sampai Allah mengatakan tidak akan mengampuninya kecuali syirik kecil, itu pun masih pada hak prerogatif Allah. Jadi dari 75 dosa besar, yang paling besar adalah syirik. Sementara dosa-dosa besar yang lain Allah masih bisa mengampuninya dengan cara bertaubat. Tapi yang satu ini, baik tatoyur maupun tiarah, Allah memasukkan dalam kelompok dosa yang paling besar. Inna syirka ladulmun adzim. Allah sangat murka terhadap perbuatan syirik ini. Maka ketika kita berdoa, mohon ampun kepada Allah, memanjatkan segala kebutuhan, selalu diawali dengan istighfar dulu. Mohon ampun kepada Allah. Ini etika yang paling luhur. Termasuk ketika kita sekarang sedang berharap di akhir-akhir bulan Ramadan sangat membutuhkan akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Banyak amalan-amalan yang ditujukan kepada Allah berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah, perlu saya tunjukkan ada satu rumus yang dimiliki oleh seorang yang mulia, seorang waliullah bernama Syekh Abdul Hasan As-Saidili. Lahir di kota Al-Maghribi dari negara Maroko. Beliau memiliki kehormatan di antara wali-wali yang lain dengan memiliki predikat Al-Qutub, Al-Ghaud, dan Sultanu Aulia. Rajanya wali, tidak main-main. Setingkat di bawah Nabi, di antara wali-wali paling atas. Di dalam biografinya namanya diabadikan selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar sepanjang usianya, sejak akil balik sampai menjelang wafatnya. Apa resepnya? Ada 10 dan selalu diawali dengan istighfar. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, doa, sholawat, sedekah, dan yang terakhir adalah meninggalkan maksiat. 9 berisi perintah, yang ke-10 berisi larangan. Resepnya itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan As-Saidili untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sungguh maha bijaksana Allah, memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mendapatkan yang terbaik, tentu dengan amalan-amalan yang terbaik yang dimulai dari istighfar dan berakhir dengan meninggalkan maksiat. Dibuka dengan permohonan ampun kepada Allah, ditutup dengan meninggalkan maksiat yang dapat menyebabkan tambahnya dosa. Maka benar kalau bulan Ramadan dibagi menjadi 3, awal rahmat, tengah maghfirah, dan yang terakhir itqum minanar, terbebas dari siksa api neraka. Caranya mendapatkan malam Lailatul Qadar yang hingga hari ini masih menjadi misteri besar. Nabi hanya memberikan gambaran saja kalau jatuhnya Lailatul Qadar adalah di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. 31 tidak mungkin.
dan kita berharap mendapatkan itu. Kenapa tidak? Sekali saja mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu artinya kita sudah membuat lompatan yang sangat jauh, 83 tahun, 4 bulan. Dan kalau kita bisa mendapatkan ini, kita bisa bersaing dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 1400 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Sulaiman 250 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Ismail 130 tahun, panjang-panjang usia mereka. Dan mereka punya amalan-amalan unggulan. Kalau kita tidak punya amalan unggulan, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan amal-amal mereka? Padahal Allah sudah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi yang mendasari adalah iman kepada Allah, wa tu'minuna billah. Dengan iman yang mengakar, maka nanti akan mengangkat dua tugas besar, amal ma'ruf, nahi mungkar. Ini tugas beratnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus mampu menggunakan piranti-piranti, termasuk piranti yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan semenjak tiba waktu maghrib sampai bertemu dengan maghrib lagi, sepanjang hari sampai bulan Ramadan selesai. Satu malam yang istimewa, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Baik 1000 dalam bentuk fisik, 1000 bulan. Satu bulan saja mampu menerangi kehidupan alam semesta, gelapnya malam, apalagi 1000 bulan. Atau 1000 dalam jumlah bilangan. Maka waktu yang semalam yang mampu mengalahkan dengan bilangan 83 tahun. Inilah amal-amal yang Allah menyebutkan untuk hamba-hamba Nabi Muhammad, amal yang barokah, amalnya ringan, pahalanya berbobot, amalannya kelihatannya sepele, tapi pahalanya berpele-pele. Itulah amal yang disebut dengan amal barokah. Maka dari itu, hadirnya bulan Ramadan oleh Nabi disambut dengan riang gembira. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, asyamu junnah. Puasa kita istimewa, puasa kita luar biasa, puasa kita berbeda dengan umat-umat yang lain. Asyamu junnah. Puasa kita adalah perisai, membentengi diri dari segala kemaksiatan. Kalau kita bisa menggunakan junnah, maka kita bisa mengalahkan jinnah. Apa itu jinnah? Bangsa jin yang selalu mengancam kita dari berbagai segi, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari samping, dari dalam. Itulah bangsa jin yang dipimpin oleh iblis yang bernama Azzazil. Maka Nabi mengatakan perlu perisai yang namanya junnah. Nah, kalau junnah bisa berfungsi mengalahkan jinnah, maka kita akan mendapatkan jannah atau surga yang sudah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang berpuasa melalui pintu khusus yang namanya Ar-Royan. Maka dari itu, marilah kita menuntaskan puasa kita dengan semangat sukses mendapatkan piala kehormatan yang bernama muttaqin, orang yang bertakwa. Dengan tetap berharap kita bertemu bulan Ramadan lagi tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya sampaikan salah satu hadis nabawi yang menegaskan ayat tadi di dalam surat Al-Imran ayat 18. Dari Shaddad bin Aus, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya dunia itu tiada lain adalah lembah yang hijau. Dari sana manusia baik atau manusia jahat bisa makan. Sementara akhirat adalah janji yang benar. Di sana raja yang adil, raja yang bijaksana, yaitu Allah, akan menetapkan hukum, membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra juz 3 halaman 216. Inilah sifat bijaksananya Allah, membagikan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, adil. Bumi bisa dimanfaatkan oleh siapapun, orang baik, orang jahat. Tetapi akhirat Allah akan berlaku adil, membalas dengan seadil-adilnya. Maka jangan putus asa. Kalau kita di dunia mungkin kita didolimi, insya Allah di akhirat kebahagiaan sudah menunggu. Amin ya rabbal alamin. Mari selanjutnya kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu cinta kepada hamba-Nya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladikrullahi akbar. Aqimis sholat.